Baik, Pak calon bupati, Pak Dokter, salah satu visi misi Anda adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dan bersih tentunya berhubungan dengan reformasi birokrasi. 3 syarat reformasi birokrasi agar pemerintahan visi misi Anda tercapai dari apa saja? Dalam visi misi yang menjadi salah satu agenda prioritas adalah pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten tentu kita mengacu pada regulasi nasional. Patronnya sudah ada, cuma di daerah itu belum dilaksanakan secara konsisten. Jadi reformasi birokrasi itu bukan hal baru, tetapi hal lama yang tinggal nanti kita pertajam dan harus konsisten dengan beberapa poin. Yang pertama, poin-poin untuk pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pertama tentang perbaikan mental birokrasi. Kemudian yang kedua, aspek pengawasan. Yang ketiga, aspek kelembagaan. Yang keempat, aspek akuntabilitas. Dan yang kelima, SDM ASN ini harus bisa di manage kembali, harus ada grand design untuk daerah ini. Jadi beberapa poin-poin yang harus ditekankan terkait dengan tercapainya good governance. Salah satu poin adalah kita melakukan reformasi birokrasi secara konsisten. Baik, kalau jawabannya seperti ini, saya kira memimpin daerah ini tidak perlu seorang birokrat. Dan kalau soal kepemimpinan birokrat, saya kira Pak Dokter juga sempat mengalami satu keadaan yang menguntungkan dari kepemimpinan yang bukan birokrat, yaitu Pak Simunayung. Jadi di pasca reformasi ini, Flores Timur ini belum pernah dipimpin oleh seorang birokrat, tetapi cenderung lebay. Saya kira ada 3 hal penting yang menjadi ukuran reformasi birokrasi, Pak. Sederhana sebenarnya. Soal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Saya kira itu. Sehingga sekali lagi kami juga mampu menjadi pemimpin dari birokrasi walaupun bukan seorang birokrat. Saya kira itu. Pertanyaan kedua saya tujukan kepada tadi di luar kita apa saja sudahlah kita bersaudara tanya biasa-biasa, tapi karena kami sudah ganyak dengan soal ini, mari kita uji. Kepada calon wakil bupati, Undang-Undang 23/2014 sudah membatasi tugas seorang wakil bupati. Tugas wakil bupati tertera jelas di dalam pasal 65 Undang-Undang 23. Apa saja, Pak, 4 tugas wakil bupati yang Bapak bisa sebutkan sehingga kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan? Karena seorang wakil bupati yang tidak mengerti tugasnya akan menimbulkan konflik dengan bupatinya. Saya kira. Baik, terima kasih. Saya kira beliau ini saya punya senior dulu di DPR. Beliau, kita saling menghargai, jadi begini. Artinya kalau jawaban ini kita jawab poin per poin, artinya seolah-olah kita ini kembali ke SD kembali. Hakikat dari satu regulasi kita maknai secara substansi dan esensi. Saya ulangi, hakikat dari satu regulasi undang-undang kita maknai secara
substansi dan esensi. Jadi per pasal ayat bolehlah, tetapi kurang lebih tugas wakil bupati itu adalah membantu bupati menjalankan tugas bupati dan bertanggung jawab kepada bupati. Saya kira hal yang simpel saja. Saya kira begini, artinya saya tidak sedang berhadapan dengan orang yang bukan calon wakil bupati. Menjadi calon wakil bupati saja, sekedar mengetahui tugas seorang wakil bupati saja masih tidak jelas, ya inilah jawaban. Saya kira itu. Masih ada sisa waktu 5 menit terakhir, silakan teman-teman. Sekali lagi tidak menyerang ke ranah pribadi. Pertanyaan sederhana aja, saya mau belajar dari Pak Yos ini. Cerita sukses soal 2H2 Center ini, saya kira kita akui ini sebagai kesuksesan lah, kesuksesan. Bagaimana mentransfer kesuksesan ini dalam urusan kesehatan yang lain, barangkali kita juga perlu dapat pelajaran dari situ, Pak Yos. Baik, saya kira pertanyaan baik sekali, dan untuk kesehatan sudah hal kecil sudah dilakukan, dan jadi seorang bupati tentu memang memikirkan banyak hal, dan kita di dalam misi kita ada untuk peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM ini ditentukan oleh beberapa faktor yang harus dilayani oleh pemerintah. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini, setelah kita mengkaji data-data 5-3 tahun terakhir, 3-5 tahun terakhir, angka partisipasi murni sudah disampaikan tadi cukup rendah untuk dari tingkat SD sampai ke SMP. Itu hanya 66%. Dari 66% yang masuk, yang keluar dari SMP, dia melanjutkan ke SMA, itu hanya 70%. Nah, ini satu soal. Ada faktor lain banyak, tetapi masalah putus sekolah tinggi sekali dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Dengan demikian kami sudah mendesain sebuah terobosan yang kita sebut dengan Apusol. Apusol itu ada